Halo semuanya, ikut saya ke dalam sebentar. Oke, jadi di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman bergerak. Sebelumnya mari kita kenalan ya sama satu-satu anggota kita. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ganjalan Madegani. Dan di sini nih, nah ini dia nih teman-teman nih yang pertama. Oke, perkenalkan nama gue Gregorius Rivaldo Raimundus. Nah, yang selanjutnya Perkenalkan nama aku Fadal Khalid dari Sistem Informasi. Perkenalkan nama aku Efrizan Nova Saputra dari Sistem Informasi. Perkenalkan nama aku Dava Muhammad Faiz dari Sistem Informasi. Perkenalkan nama saya Rangga Pasha dari Sistem Informasi. Perkenalkan nama gue Yolan dari Sistem Informasi. Perkenalkan nama gua Dios Janasdi dari Sistem Informasi. Perkenalkan nama saya Ambi dari Sistem Informasi. Halo semuanya, saya juga pengen kenalan. Nama saya Caturina Mamungkas dari Sistem Informasi. Ya. Oke, di sini teman-teman saya akan menjelaskan apa itu aplikasi dari Fineseat. Jadi Fineseat ini merupakan aplikasi membooking bioskop itu secara mobile apps untuk membantu masyarakat dalam membooking apa itu tiket bioskop. Nah, jadi di sini dapat memudahkan masyarakat itu membooking tiket bioskop, lalu nanti dapat memberikan layanan berupa pengantaran ke tempat bioskop yang dituju. Nah, di sini selanjutnya itu kenapa sih alasannya kita membuat aplikasi ini? Ya dikarenakan belum banyak aplikasi yang menyediakan sistem booking online tiket bioskop dan fitur pengantaran ke tempat bioskop yang kita tuju. Tujuannya apa sih? Adapun tujuan aplikasi ini dibuat untuk membantu keresahan masyarakat dalam membooking online tiket bioskop dan terbatas kendaraan untuk menuju tempat bioskop, karena aplikasi ini memiliki fitur tambahan berupa sistem pengantaran ke bioskop. Nah, jadi di sini teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin contribusi of the member to the world. Jadi apa sih kontribusi anggota-anggota member-member untuk portal ini? Yang pertama ada di Yolan Ibnu. Yolan Ibnu itu memikirkan ide pokok dari aplikasi yang sudah dibuat serta berkontribusi dalam bidang programmingnya nih. Jadi kita kan bikin aplikasi ada. Yang kedua itu adalah Dava Muhammad Faiz. Jadi memikirkan tampilan beserta desain yang akan ditampilkan di aplikasi. Jadi ide bikin desainnya tuh. Nah, Efrizan Nova ada di situ membuat IRD untuk aplikasinya. Nah, juga ada Rangga Pasha jadi membuat PPT, jadi PPT yang membuat Rangga Pasha. Dan membantu jika ada yang kurang dari pengerjaan kelompok. Ada juga Dios Jan Hasti di sini membantu dalam proses pengerjaan aplikasi dan membuat laporan. Di sini juga ada Ganjar Lanang membantu Dava. Dava itu yang tadi tuh. Dava dalam membuat desain agar terlihat lebih estetik gitu. Estetiknya itu ada gitu. Terus di situ ada Abdul Rasman Ambi. Abdul Rahman itu membantu Yolan dalam proses programming. Nah, terus ada Fadal Khalid membantu Dava dan Ganjar dalam membuat desain aplikasi dan memberikan ide. Terus ada Rivaldo Raimundus yang membantu Yolan dan dalam proses mengimplementasian ide dari aplikasi. Di sini ada saya sendiri di Satureno mengkoordinasikan tim dalam pembagian job desk dan mendorong tim agar bekerja dengan efisien dan produktif dan membantu Dios dalam membuat laporan. Jadi mungkin segitu ya kalian. Oke, selanjutnya di sini ada IRD. Di sini ada terdapat 5 entitas yaitu user, film, pembayaran, tiket, dan studio. Di sini ada 4 atribut user yaitu terdiri dari ID, username, password, dan email. Yang selanjutnya itu entitas film, ada beberapa atribut yaitu ada bioskop, ID film, jadwal film, kategori film, nama film, dan harga film. Selanjutnya ada entitas pembayaran. Terdiri beberapa atribut yaitu ada not transaksi, total pembayaran, kontak detail, ID film, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada entitas tiket. Ada beberapa atribut yaitu ID tiket, ID film, ID studio, not transaksi, nama film, jadwal film, no kursi, dan tipe studio. Selanjutnya ada 3 atribut di studio yaitu ID studio, no kursi, dan tipe studio. Nah, di sini ada user memilih film. Film melakukan pembayaran mendapatkan tiket. Film memiliki studio. Oke, terima kasih. Guys, jadi di sini saya akan melanjutkan setelah IRD. Di sini adalah data flow diagram atau yang disebut dengan DFD. Yang pertama ini adalah yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah sebuah aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bioskop.
Dan di sini kita memiliki kolom customer. Oke, di sini mereka cara mengolahnya itu adalah dari data customer memesan dan melakukan pembayaran, lalu masuk ke sistem ini dan outputnya itu daftar film, info pesanan tiket akan masuk kepada customer. Iya. Oke, di sini adalah DFD level 1. Coba kita lihat di sini ada user. User pertama-tama akan melakukan login. Ini. Login akan terproses sebuah data dan data akan tersimpan ke dalam database user. Dari user juga dapat melihat data film, yaitu akan melakukan film. User dapat melihat input film melalui data film yang ada di dalam database film. User juga dapat memilih film untuk ditonton. Contohnya, user mengklik untuk memilih film dan film tersebut juga dapat diambil dari database film. Setelah itu user akan melakukan logout, itu akan mengirim data info login aktivitas mereka ke dalam data user. Gitu. Terima kasih. Oke, di sini tuh ada physical data model, bisa dibilang sih ini dari kelihatannya sih ini database ya. Ada database user, database film, tiket, studio, dan pembayaran. Jadi setiap database ini berhubungan. Jadi ada film, film tuh berhubungan sama database pembayaran, dan database pembayaran tuh nyambung ke database di tiket. Nah, di sini ada nomor transaksi. Di tiket ini intinya dari seluruh database ini. Dia nyangkut ke studio, ke film, ke pembayaran juga. Tapi kalau untuk user, jadi kan dia cuman memesan doang, jadi nggak bisa ngedit film. Makanya kenapa dia nggak nyambung sama film ini. Itu sih, udah. Oke, selanjutnya di sini kami berdua ingin memberitahu hasil mockup kita nih. Yang pertama itu ada tampilan daftar akun dan login untuk aplikasi. Nah, di sini ada nama. Pokoknya ini buat create akun. Nah, yang selanjutnya kalau udah bikin akun, kita langsung ke login aja. Nah, udah, mulai di next. Nah, selanjutnya nih adalah tampilan menu atau home untuk memilih film pada aplikasi Fiverr. Nah, di sini kelihatan ada usernya, terus moviesnya, event, spotlight, sama activities-nya. Ini nanti ceritanya ada beberapa film-filmnya gitu nanti. Next. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan pada saat memilih film. Nah, misalnya kalau pada contoh di gambar ini kita memilih film Saw X. Udah. Next, udah. Nah, sekarang ini mockup untuk tampilan untuk memilih lokasi bioskopnya. Nanti bakal ditampilin dari yang terdekat. Next. Tampilan pada saat memilih tipe dan lokasi tempat duduk. Nah, di sini tuh kayak ada gambaran bioskopnya, layout. Nah, kita mau duduk di mana bisa dipilih. Nah, kalau yang ini tuh nanti misalkan mau memilih kendaraan, misalkan mau pesen Gojek, nanti dari aplikasi Fiverr ini bisa disambungin ke Gokar, Grab, Maxim, dan lainnya gitu yang bermitra. Nah, selanjutnya ada mockup file sheet di sini, pembayaran, terus juga ada kotak detail di mana nanti kalau sudah selesai membayar, bukti atau struknya akan dikirim ke nomor HP kalian. Gitu. Kalau yang ini mockup buat nanti verifikasi data kita nanti buat paymentnya. Sih, Oke teman-teman, ingat saya akan menampilkan screenshot dari fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Ini ada gambar tampilan menu home dari aplikasi Fiverr. Ini terdapat ada movies, events, spotlight, dan activity. Terus ada rekomendasi film juga. Lalu di sini ada tampilan untuk memilih daerah bioskop dan waktu. Ini contoh seperti ada pilihan bioskopnya mau di mana, terus ada pilihan waktunya mau kapan kita masuk. Oke. Dan next, lalu setelahnya kita di sini lihat ada screenshot dari hasil aplikasi kami, yaitu ini yang pertama ada tampilan saat kita memilih studio. Ini hasil akhirnya sudah jadi terdesain seperti ini ya, dimana kalian nanti bisa pilih tampilan kendaraan yang kalian inginkan. Lalu yang kedua ada tampilan saat kalian memilih tempat duduk, tusit. Di sini ada, kalian bisa lihat screen ada di sini gambar, lalu kalian pilih tempat duduk sini.
Setelahnya ada tampilan saat kode OTP diberikan, yang sebelumnya itu kalian akan kasih ini dulu yang keempat. Di sini kalian diminta untuk memasuki data pribadi atau data kalian untuk nanti masuk struk ke handphone kalian, di mana OTP itu untuk melakukan pembayaran. Selesai. Oke, sampai sini video kita. Selebihnya kami mohon maaf atas kekurangannya dalam penjelasan kami pada hari ini. Benar banget. Terima kasih. Semoga presentasi kami cukup jelas. Makasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye, selamat liburan. Selamat liburan Pak. Terima kasih. Nah, kalau ada yang mau komen silakan komen. Kalau ada yang mau balas videonya silakan balas di komen atau balas dengan video lain. Terima kasih. Shalom. Dadah Pak Iksan. Dadah Pak Iksan. Kita Bapak Iksan dan Pak